Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus, rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan kajian dirasah Qur'aniyah tafsiriyah pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kemarin kita sudah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-17 dan ke-18. Allah Subhanahu wa taala sedang ingin menerangkan kepada kita bagaimana kondisi hatinya, betapa takutnya orang-orang munafikin ketika berhadapan dengan Kanjeng Nabi dan para sahabat. Mereka selalu mengaku bahwasanya kalau di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabat, mereka termasuk orang yang Islam, ya. Akan tapi di dalam hatinya masih menyimpan yang namanya kekafiran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang-orang yang seperti itu hatinya selalu was-was, seperti halnya orang yang sedang menghidupkan api, yang mencari cahaya di malam hari, lalu kemudian dengan cahaya tersebut dia berharap akan selamat dari bahaya-bahaya, entah itu hewan buas, entah itu hewan yang berbisa yang akan menyerangnya pada malam tersebut. Akan tetapi cahaya tersebut Allah hilangkan, akhirnya takut lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan kata-kata summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Artinya gini, selama mereka hidup masih mengaku bahwasanya mereka Islam, tapi di dalamnya masih menyimpan kekafiran alias munafik, maka mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Apalagi nanti ketika mereka dijemput ajalnya masing-masing, kalalisanuhum anha, kata Syekh Amin Al-Harari, mereka tidak akan mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, karena memang semasa hidupnya Islamnya hanya kedok saja, digunakan untuk menyelamatkan diri. Maka kita setelah itu masih dikasih masal oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa qauluhu ta'ala au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barq. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibin, utawa kaya wong kang kudanan. Ini tidak kelihatan sahibul halnya kan, kaya wong kan, fa'ilnya mana enggak ada. Utawa kaya wong kang kudanan minas sama'i kang saking langit, fihi kang iku tetep ing dalem sayyib zulumatun utawi pira-pira peteng, wara'dun lan bledek, wa barqun lan kilat. Yaj'aluna kang padha ndadekake sapa munafiqin asabi'ahum ing pira-pira pucuan dirijine munafikin fi adhanihim ing dalem pira-pira kupinge munafikin, minas sawa'iqi saking arah wedi bledek, hadzaral mauti krana wedi mati. Wallahu utawi Gusti Allah muhitun iku zat kang nglimputi bil kafirina kelawan wong kang padha kafir kabeh. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya masih menerangkan kondisi ketar-ketirnya hatinya orang-orang munafik. Kata Allah, atau mereka itu seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai berbagai kegelapan, petir dan kilat. Udan gede, angin, peteng dedet. Nah, kira-kira yang terjadi ketika kita sedang menghadapi hujan badai yang begitu gelap gulita, merasa takut enggak? Nah, sama orang munafikin juga selama hidupnya selalu merasa takut, karena imannya atau Islamnya itu hanya kedok saja, bukan asli dari dalam hati.
Lalu ketika sudah ada mendung, sudah ada petir, sudah ada kilat, apa yang mereka lakukan? Kata Allah yang artinya mereka menyumbat telinga mereka dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu karena takut mati. Nah, apalagi kalau jantungan, ya, orang lagi dikageti mawon sudah mati, apalagi kena beledek. Wah, ini lebih parah lagi. Maka kata Allah, wallahu muhitun bil kafirin, Allah meliputi orang-orang yang kafir. Kita harus tahu di dalam setiap ayat, kebanyakan di dalam Al-Quran itu ada latar belakangnya, sabab nuzulnya. Nah, di sini ayat ini Syekh Amin Al-Harari mengatakan sababun nuzuliha ma akhrajahu Ibnu Hajar min tariqis Suddi Al-Kabir bisanatihi an Ibni Mas'udin wa nasin minas sahabah qalu. Bahwasanya sebab nuzul atau latar belakang turunnya ayat ini seperti halnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanad-sanad beliau yang nyampe kepada beberapa sahabat, salah satunya Abdullah ibn Mas'ud. Mereka mengatakan kana rajulani minal munafiqina min ahlil Madinah haraba min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin. Dulu pernah itu ada dua orang yang sifatnya dari golongan orang munafikin, yang mereka adalah munafiknya orang-orang Madinah. Jadi orang yang mengaku Islam tapi aslinya masih apa? Kafir. Mereka mencoba untuk melarikan diri dari Rasulullah untuk bergabung kepada orang-orang musyrik. Nah, ketika di tengah perjalanan apa yang terjadi? Fa asabahuma hadzal matar alladzi dzakarallahu fihi ra'dun syadid wa sawa'iq wa barq. Akhirnya di tengah perjalanan dua orang ini menghadapi cuaca alam yang ekstrim. Apa itu? Hujan yang lebat disertai petir, disertai kilat yang menyambar-nyambar. Kullama asabahuma sawa'iq ja'ala asabi'ahuma fi udhunihima minal faraq an tadkhula sawa'iq fi masami'ihima faqatalathuma. Setiap kali ada suara petir geledek, mereka berdua selalu berusaha menutupi telinganya dengan apa? Dengan apa? Dengan jari ujung jemarinya sampai diteken-teken. Biar apa? Karena mereka takut suara tersebut membuat mereka akan mati. Karena ada itu orang yang mati karena kaget, seperti yang saya katakan tadi. Ini kaget karena dengar suara petir. Nah, akhirnya apa yang terjadi di dalam cuaca ekstrim seperti itu? Wa idza lama'al barqu masyaya fi dhau'ihi. Ketika ada kilat menyambar, terus ada cahaya, mereka berusaha mencari jalan dengan cahaya yang muncul dari kilat tersebut. Wa idza lam yalma lam yabsura. Ketika sudah enggak ada cahaya, mereka juga enggak bisa lihat apa-apa. Saking ekstrimnya cuaca yang mereka hadapi. Akhirnya apa yang terjadi? Faja'ala yaqulan laitana qad asbahna fanatiya Muhammadan fanadha'u aidina fi yadihi. Kemudian dua-duanya bersepakat, ya sudah, kayaknya ini tanda alam yang enggak biasa ini. Sudah ada tanda-tanda dari Allah ini kayaknya. Yang awalnya keluar munafik, ya, keluar dari Madinah dalam keadaan apa? Munafik. Mereka di tengah perjalanan mau menuju musyrikin berubah hati. Ini tanda alam enggak sembarangan kayaknya. Ini kalau kita terus-terusin sampai ke musyrikin enggak nyampe mungkin, malah mati. Maka mereka bersepakat, ya sudah, kalau gitu besok pagi kita bertekad untuk kembali kepada Kanjeng Nabi dan memasrahkan diri kita kepada beliau, alias masuk Islam dengan benar, masuk Islam secara sah dan sebenar-benarnya dalam hati. Akhirnya fa'atayahu fa'aslama wa wada'a aydiyahuma fi yadihi wa hasuna islamuhuma. Akhirnya ketika waktu pagi mereka sudah bertekad untuk kembali kepada Kanjeng Nabi, matur, ya Rasulullah, kemarin kami pergi dalam keadaan munafik, sekarang kami datang dengan ingin mengucapkan kalimat syahadat yang benar-benar dari dalam hati. Berarti kena mental, iya. Orang yang ya ada orang pasrah seperti itu karena kena mental juga ada, ya. Ada yang harus dihukum dulu baru sadar, ya. Ada orang yang
dikasih tahu secara lisan nggak mempan, ya sudah secara fisik kan gitu ya, ibaratnya seperti itu. Makanya di pondok juga seperti itu ya, di pondok ada anak-anak, ini sering saya lakukan kepada santri-santri, kalau dikasih apa namanya, dikasih sindiran, kemudian dia paham, ya cukup, nggak usah sampai kemana-mana. Tapi ada itu beberapa teman kita, hadir apa enggak ya, kalau boleh nyebut nama, Mas Fardan. Nah, ini Mas Fardan dulu. Mas Fardan ini dulu Masya Allah, sungguh apa ya, TOLOL ya. Paham ya? Ya jadi saking mboten paham itu sampai saya marah-marahin waktu itu. Marah-marahnya juga pakai apa namanya, agak keras, bukan hanya secara bahasa, tapi sampai saya banting apa waktu itu, banting terbang ya. Alhamdulillah sekarang dia menuju ila siratin mustaqim. Oh gitu. Kena mental. Tapi jadi orang kalau sudah paham nggak usah nunggu seperti itu. Masa nunggu ada bledek baru paham kan gitu. Jangan sampai kita apa namanya tobat setelah dapat masalah. Dan saya sering menemukan orang-orang yang seperti itu. Pak Yai, Gus, ini saya dapat masalah apa terlilit hutang sekian tolong dibantu, apa amalannya lo. Kemarin aja ngapain kamu itu dengan uang segitu banyak kan gitu kan. Ada masalah baru datang. Kalau ada masalah baru datang, kalau nggak ada masalah foya-foya sendiri. Nah, nggak usah nunggu kode alam, nggak usah nunggu kode Tuhan. Kalau mau tobat aja, nggak usah sampai kena mental. Makanya kembali lagi ke kisah tadi. Karena kisah tadi sangat berkesan dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bagaimana rasa takutnya orang-orang munafikin, akhirnya kisah ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai latar belakang turunnya ayat au kasayyibin minas sama. Artinya gimana? Secara umum orang-orang munafik itu selalu ketakutan selama hidupnya. Uripe susah, akhiratnya di neraka. Nah, kemudian fadaraballahu sya'na hadainil munafiqin. Wa kanal munafiqun, nah ini diceritakan oleh Syekh Amin Al-Harari. Wa kanal munafiqun idza hadaru majlisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Orang-orang munafik di Madinah itu ketika mereka hadir di majelis ilmunya Rasulullah itu ngajar, menyampaikan wahyu, mereka itu nggak dengerin benar-benar, tapi mereka tutup telinga mereka dengan jari-jemari mereka. Kenapa mereka tutup? Faraqan min kalamin nabi ayanzila fihim syai' au yuzkaru bi syai' fayuqtalu. Mereka itu menutup telinga mereka ketika diomongin Kanjeng Nabi karena takut kalau wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi itu ngomongin mereka. Kalau wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi itu berbahaya bagi mereka. Jadi mereka ya was-was, iki Muhammad untuk ayat apa iki? Untuk wahyu apa? Kalau menerangkan tentang sifatnya munafikin, mereka takut betul. Karena mereka khawatir ditumpas oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Kanjeng Nabi itu bukan hanya tahu sifatnya munafikin, tapi sak jeneng-jenenge, sak cindil-cindile, sak ndas-ndase, ya, kepala, anak buah, anggotanya semua paham Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi tidak pernah mengidentifikasi pelaku-pelakunya. Memang Allah Subhanahu wa taala nyuruh untuk dikasih rambu-rambu saja. Ini loh sifatnya munafikin, biar menilai sendiri. Nah ini uniknya Islam, ada musuh dalam selimut bukan ditumpas, dilihatin aja, udah terus-teruskan ayo, suwe-suwe kejorok lah gitu kan. Kutunggu istilahnya apa namanya, kalau istilah masalah sudah banyak itu kebak sunduane. Nah kebak sunduane. Nah orang-orang munafik itu ternyata kalau Kanjeng Nabi mau nyampein ayat, menyampaikan wahyu, itu ternyata mereka apa? Ketakutan, takut kalau yang dibahas adalah orang-orang munafik. Pun kita harus membedah sedikit demi sedikit tafsiran daripada ayat ini. Syekh Amin Al-Harari berkata, "Tsumma dzakarallahu subhanahu wa ta'ala mathalan akhar lahum ziyadatan fil kashfi wal idah." Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memberikan kita contoh betapa takutnya orang-orang munafik dengan contoh yang lain, untuk menambah penjelasan supaya yang kita
fahami ini semakin mudah untuk difahami, semakin jelas bagi kita. Maka Allah mengatakan, au mathaluhum fi hayratihim wa taraddudihim. Kata Syekh Amin Al-Harari, atau perumpamaannya orang-orang munafik dalam perihal mereka kebingungannya seperti apa, takutnya seperti apa, seperti kasayyibin ay matarin yasubu yanzilu minas sama wa yaqa'u 'alal ard, seperti orang yang terkena guyuran hujan yang sangat lebat. Jadi perumpamaan orang-orang munafik, kata Allah, bingungnya mereka itu seperti bingungnya orang yang terkena hujan yang sangat lebat minas sama, yang mana turunnya dari langit. Nah, ini ada pembahasan menarik ini. Syekh Amin Al-Harari membahas. Kata beliau, hal yasihhu qawlu man qala bi annal matar innama yatahassalu an irtifa'i abkhiratin radbah minal ardi ilal hawa fayan'aqidu hunak min syiddati baradil hawa thumma yanzilu marratan ukhra. Kata beliau, benarkah pendapat orang yang mengatakan bahwasanya asal usulnya hujan itu karena cairan yang di bumi ini menguap ke atas, lalu di sana terjadi proses langit kemudian turun hujan. Benar apa enggak? Nah, ini dibahas ini sama Syekh Amin Al-Harari. Kata beliau, la yasih, enggak benar. Nah, ini sekali lagi ini ngomong tafsir loh ya. Ini enggak ngomong ilmu IPA enggak. Kita enggak melawan ilmu IPA, tapi ini ilmunya para ulama ahli tafsir. Memang bidangnya ngomong ini. Kata mereka, la yasih, hujan yang selama ini diyakini adalah apa? Cairan dari bumi menguap ke atas, lalu di langit terjadi proses alam, akhirnya turun hujan. Itu kata Syekh Amin Al-Harari, la yasih. Kenapa la yasih? Abdalallahu dzalikal madhab huna. Karena Allah sendiri di ayat ini membatalkan atau menganulir pendapat tersebut. Apa kata Allah? Kasoyibin minas sama, hujan itu dari langit. Artinya apa? Ya benar-benar dari langit, nggak proses itu gitu. Jadi memang selama ini yang kita pelajari menurut ulama tafsir, yaitu ya hujan ya memang dari langit, bukan dari proses cairan kemudian menguap ke atas. Ya, IPA ya, betul ya, IPA ya, ya ini caca IPA ini kudu digenahno akidah gitu. Hati-hati. Iya. Selama ini kan kita mempercayai atau mengetahui bahwasanya hujan itu terjadi karena proses cairan dari bumi naik ke atas, terjadi proses di sana akhirnya turun hujan. Karena kalau kita logika lagi, kalau memang seperti itu benar, itu harusnya turun hujan terus dong. Loh iya kan? Cairan kan menguap setiap hari, harusnya turun hujan terus. Ya nyatanya enggak tuh. Baru semalam aja yang kita turun hujan, ya semoga aja setelah kita membahas ayat ini yang akan turun hujan ini insya Allah ya. Nah gitu loh. Nah terus dasarnya dari mana Syekh Amin Al-Harari mengatakan seperti itu? Selain dari ayat ini ada riwayat yang lain. Wa an ibni Abbasin, dengerin ini. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna tahtal arsy bahran yanzilu minhu arzaqul hayawanat. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwasanya di aras, nah jadi ini ngomong gimana ya, dimensi ya, bumi atau dunia yang kita tempati ini di atas kita ada langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7, kemudian yang paling besar di atas kita semuanya itu adalah aras. Aras itu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar saat ini, tidak ada yang mengalahkan besarnya itu. Jadi kalau dibandingkan besarnya bumi yang kita tempati dengan aras, jauh sekali, sangat-sangat jauh. Dan ini makhluk terbesarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Amin Al-Harari menukil daripada riwayat Ibnu Abbas bahwasanya di bawah aras itu ada lautan. Dari lautan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rizkinya kepada hewan-hewan atau makhluk hidup. Berarti asal usul rizki kita itu dari lautan yang ada di bawah aras. Sekali lagi, lautan yang ada di bawah aras. Lalu kemudian yuhi ilaihi fayumtiru masya min sama'in ila sama hatta yantahi ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan lautan tersebut untuk hujan, menghujani alam yang di bawahnya.
Karena kita ini langit 1, langit 2, langit 3 sampai 7 sampai ke atas lagi, itu paling atas apa tadi? Aras. Akhirnya kalau turunnya dari atas, dari lautan yang di bawah aras tersebut. Allah Subhanahu wa taala perintah, "Ayo kamu turunkan rizki untuk hamba-hambaku berupa hujan." Sampai akhirnya turunlah di langit pertama, yaitu langit dunia. Lalu setelah di langit dunia apa yang terjadi? Wa yuhi ilas sahab an gharbalahu fayugharbiluhu. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika air yang dari aras tadi sudah sampai langit yang paling bawah, yaitu langit dunia, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada langit dunia, "Wahai langit, ketahuilah bahwasanya air yang turun kepadamu diayak dulu, disaring dulu, jangan semua dibagikan. Tahan, sana kasih Kudus, Jepara besok-besok saja." Misalnya seperti itu ya. Ya kan gitu, namanya ngayak kan. Semarang dulu yang panasnya seperti dekat matahari. Nah, itu dulu, Kudus nanti, seperti itu. Dibagi sesuai porsinya masing-masing. Maka di sini Syekh Amin Al-Harari menukil lagi, "Falaisa min qatratin taqtur illa wa ma'aha malak yad'u mawdi'aha." Tidak ada satu tetes pun daripada hujan yang turun di bumi ini, kecuali setiap tetes itu pasti ada malaikat yang mengawalnya untuk turun di situ. Makanya sampai gerimis pun sekecil itu, yang kita nggak bisa lihat kadang itu ya. Kadang kita bisa lihat gerimis itu karena nompak mobil terus akhirnya oh ini ada gerimis itu ya. Itu gerimis saja itu dikawal oleh malaikat, satu tes-tesnya. Wala yanzilu minas sama'i qatrah illa bikailin ma'lum wa waznin ma'lum. Dan tidak ada satupun tetes dari langit yang turun ke bumi ini kecuali porsinya sudah ditakar masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang kita ini nemu hujan yang ora cetha, rintik-rintik, kadang hujan deres. Kalau sampai numpak motor ngerai kena loro kabeh ya. Ada yang seperti itu ya. Ada. Waduh, klotak gitu. Ada yang hujan Masya Allah duresnya minta ampun. Saya pernah itu pergi ke Wonosobo, perjalanan pulang itu hujan duresnya luar biasa sampai jarak 3 meter 4 meter itu nggak kelihatan. Saking deresnya udan. Ya ada seperti itu. Tapi kadang ya hujan-hujan maju mundur cantik itu juga ada ya. Kayak udan jebule ra udan itu ya wonten. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil juga bahwasanya oh berarti air yang turun dari langit itu bukan proses proses ini tadi cairan dari bumi naik ke atas kemudian akhirnya terjadi proses di sana turun lagi, enggak seperti itu. Berarti nek carane ngono ya peceren ya tekan dhuwur barang. Enggak seperti itu. Ini sekali lagi kita bukan membatalkan apa yang sudah dipercayai oleh ahli ilmu pengetahuan alam, tapi kita membicarakan apa yang dipercayai oleh para ulama ahli tafsir. Makanya kalau mau nyerang jangan nyerang saya ya. Ini nyerang sama Syekh Amin Al-Hariri saja. Sana datang ke kuburannya. Terus lalu kemudian illa makana min yaumit tufan min ma' fa innahu nazala bila kailin wala waznin. Kecuali memang pernah terjadi turun hujan angin topan besar, yang tepatnya yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menenggelamkan manusia seisinya di kejadiannya Nabi siapa? Nabi Nuh. Nah, kalau itu memang disok-sok oke. Makanya kita tuh harus khawatir juga ini dan bersyukur juga Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah di atas kita ternyata ada lautan yang mana Allah tahan turunnya enggak brek langsung ke bumi. Seandainya terjadi itu sama yang terjadi ketika zamannya Nabi Nuh. Naudzubillah min dzalik. Sudah paham ya? Jadi ini sekali lagi kita kasih catatan. Ini kepercayaannya ulama ahli tafsir bahwasanya hujan, gerimis atau apapun itu yang turun dari langit berupa air itu bukan proses cairan yang di bumi kemudian menguap ke atas dan terjadi di sana sebuah situasi dan kondisi akhirnya turun hujan, enggak. Tapi memang betul-betul turun dari Allah, yang tepatnya dari lautan yang berada di bawah aras. Hati-hati IPA ini ya. Ya ini kata ulama, entah terserah jenengan mau ikut ulama ahli sunnah wal jamaah apa ulama IPA yang semoga lah.
Lalu kemudian fihi dzulumatun, di dalam hujan tersebut banyak sekali anwa'un min dzulumat, banyak sekali kegelapan. Di sini disebutkan wahya dzulmatul laili wa dzulmatus sahabi wa dzulmatul matari. Ya, kegelapan yang dimaksud di sini ada 3, yaitu kegelapan malam, hujan di waktu malam disertai mendung dan disertai hujan yang sangat lebat. Lah, hujan yang model seperti ini tuzidul khauf wa syiddatal hauli man qama fiha. Semua orang yang mengalami kondisi cuaca ekstrim yang model seperti ini pasti normalnya merasa apa? Ketakutan, bengi-bengi, gak ada lampu, gak ada apa, adanya hujan lebat di waktu yang sangat mencekam dan diiringi dengan gledek dan kilat. Ini bahaya sekali. Wara'dun, dan suara ra'dun sautun qasifun syadidun yusma'u minas sahab, yaitu suara apa? Petir. Wasahihu, ini kita membahas tentang apa tadi namanya? Petir, geledek ya. Geledek. Kalau selama ini yang kita percaya apa? Di ilmu IPA bahwasanya terjadi positif negatif apa? Apa bahas Haji? Apa bahas Haji? Anak bahasa ya dia. Proses apa kalau di pokoknya panas dingin gitu loh ya. Nah, ada hawa panas, hawa dingin. Apa ini maksudnya? Pokoknya ngono lah jadi wong ahli IPA. Ada hawa panas, hawa dingin, kemudian bertemu akhirnya tidak kuat, akhirnya bledek gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu, nanti coba diverifikasi sama ahli IPA. Atau gawekno sing sampai bledos piye carane ngoten. Nah, kata ahli IPA seperti itu. Maka di sini dibahas juga sama Syekh Amin Al-Harari. Wasahihu alladzi alaihil muawwal an haqiqatir ra'ti fil Islam annahu ismun li sautil malak alladzi yusjirus sahab. Yang benar tentang suara geledek itu bukan proses-proses itu tadi, hawa panas, hawa dingin ketemu nggak kuat akhirnya pecah. Enggak, bukan itu. Yang dipercayai di agama Islam sebenarnya suara itu adalah suara malaikat yang sedang giring mendung gitu loh, yang sedang menggiring awan, bukan proses apa tadi, hawa panas, hawa dingin di sana akhirnya ketemu bledos. Enggak ada seperti itu. Kenapa Islam mengatakan seperti itu? Dalilnya mana? 5 rawat Tirmidzi an Ibni Abbas, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya atau Jami'ut Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu saat sa'alatil yahudu an-nabi anir ra'di mahu. Suatu saat ada orang Yahudi nanya sama Rasulullah, "Hei Muhammad, kamu ini katanya nabi, coba kamu definisikan geledek, petir itu suara apa sebenarnya?" Kalau ibarat sekarang ahli IPA kata kami itu adalah hawa panas, hawa dingin, tabrakan akhirnya terjadi konslet gitu. Maka Kanjeng Nabi secara sharih mengatakan malakun minal malaikah biyadihi makhariq. Ketahuilah bahwasanya petir tersebut adalah suara yang muncul dari malaikat, yang mana di tangannya itu ada makhariq. Makhariq itu sebuah alat yang digunakan oleh malaikat untuk menggembala atau menggiring apa tadi? Menggiring itu mendung, menggiring awan. Yang mana yasuqu bihas sahab haitsu Allah, yang mana dia gunakan untuk menggiring awan tersebut ke arah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Terus qalu fama hadzal saut alladzi nasma. Lalu kemudian kalau suara yang muncul dari petir tadi apa itu? Qal zajarahu bisahab idza zajarahu hatta yantahi ila haitsu umir. Nah, itu suara cemeti dari malaikat untuk giring apa tadi? Giring awan ke arah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau di logika awan ini melaku sakarepe dhewe. Kalau nggak ada yang kontrol, nggak ada yang giring, ya nggak bakal nyampe kepada kita gitu loh. Kalau hujan sampai kepada kita berarti itu ada malaikatnya.
Nek sing ucul, arep luar inti kae, weh judes kon balik. Kamu nih keliru, sini gitu loh. Mungkin seperti itu. Nah, kalau pernah gembala kambing ya atau apa jenenge mengasah napa jenenge menggembala ekor-ekor ayam dan lain-lain itu kan galak seperti itu ya. Nah, mungkin ada gerombolan awan yang mau lari sendiri ke sana arah wetan, wong dikon ngulon malah nyetan. Balik cedas. Akhirnya balik. Apa yang dikatakan Yahudi setelah mendengarkan keterangan Rasulullah tadi? Sodakta, betul kamu. Loh, sodakta, betul kamu. Yang aneh mungkin seperti ini. Kok orang Yahudi nanya tentang ini dan kemudian setelah Kanjeng Nabi menerangkan, lalu kemudian dia mengatakan sodakta, kamu benar. Karena ilmunya Yahudi itu sebenarnya komplit. Ilmunya Yahudi tentang kejadian-kejadian yang ada di langit itu juga komplit. Makanya mereka itu ngetes Kanjeng Nabi, kira-kira tahu ndak kalau memang benar-benar Nabi itu pasti bisa jawab. Karena dia mendapatkan sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa wahyu. Nah ini kan Nabi jawab sesuai wahyu. Hati-hati yang selama ini percaya bahwasanya suara geledek itu dari hawa panas, hawa dingin, kemudian konslet, ini dalilnya. Nah, kamu harus percaya yang mana? Kamu orang mukmin apa enggak? Pun. Terus di dawuh yang lain, wa inna hadzal malak yusabbihullah. Dan ketahuilah bahwasanya malaikat yang jenis giring awan tadi itu tugasnya selain giring juga suka bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Fa idza sabbahallah la yabqa malakun fis sama illa rafa'a sautahu bitasbih fa indaha yanzilul matar. Maka ketika malaikat ini yang tugas tadi apa tadi? Giring angin, giring awan, giring mendung, maka tidak ada satu malaikat di langit kalau dia sudah baca tasbih kecuali semuanya berbondong-bondong ikut baca tasbih, maka saat itulah turun hujan. Ini akidahnya siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Lalu kita juga harus mengulik apa pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi tentang ar-ra'du ini, yaitu petir. Wa ala hadza tafsir aktsarul ulama. Kata beliau, tafsir yang kita sebutkan tadi itu para ulama ahli tafsir sepakat. Banyak yang sepakat tentang bahwasanya suara petir tadi memang itu suara malaikat yang sedang mecuti awan yang sedang pengen kabur sendiri. Tapi wal masyhuru indal hukama, yang terkenal di orang-orang yang ngaku pinter, annar ra'da yahdutsu min istikaki ajramis sahab ba'dihha bi ba'din aw min iqla'i ba'dihha an ba'din an ittirabiha bi sauqir riyah iya sauqan anifa. Kalau kata para ulama yang ngaku pinter ya, ilmuwan, nah saya kita bahasano ilmuwan bin paham jenengan. Kalau ilmuwan mengatakan ya itu adalah fenomena alam yang terjadi di langit, yang mana ada beberapa zat-zat senyawa-senyawa yang bertemu, akhirnya terjadilah benturan dan terjadilah konslet, akhirnya jedier. Nah, itu kata ilmuwan. Tapi Syekh Al-Imam Al-Qurtubi menegaskan wa ila hadza dhahaba jam'un minal mufassirin tab'an lil falasifah wa jahalatil mutakallimin. Pendapat ini walaupun dari ulama ahli tafsir pun juga ada yang mengikuti. Tapi mengikuti siapa? Lil falasifah, orang-orang ahli filsafat. Wah, ini bahaya. Ahli filsafat yang tidak disaring dengan qaid atau aturan syariat itu akan membahayakan orang bodoh-bodoh seperti kita. Dia puzi ya. Karena dia logikanya luar biasa. Wajahalatil mutakallimin, dan orang-orang yang mengikuti mutakallim, orang yang ahli debat yang bodoh-bodoh. Jadi ada juga ahli tafsir yang mengikuti madhab ini. Tapi sekali lagi ahli sunnah wal jamaah seperti Al-Imam Al-Qurtubi, Syekh Amin Al-Harari menegaskan suara apa tadi? Petir tadi bukan kejadian fenomena alam yang seperti biasa, tapi itu adalah suara malaikat. Bon. Wabarqun, dan kilat. Wa huwa lama'anun yadhharu minas sahab idza tahakkat ajza'uhu. Au inda darbil malak as-sahab bil makhariq inda sauqihi. Kalau kilat adalah suara cahaya yang muncul di langit di langit, atau cahaya yang muncul ketika apa tadi si malaikat yang tadi kita bahas itu sedang memecut
pecutnya dengan apa tadi? Makhorik, alat untuk menggiring apa tadi? Menggiring awan dan mendung. Lah, al-makhorik di sini jamak mufradnya gimana? Wal mikhraq, yaitu mikhraq. Apa itu mikhraq? Tsaubun yulaf wa yadribu bihi sibyan ba'dhum ba'dha. Kalau mikhraq secara bahasa adalah pakaian yang diuntel-untel, sarung lah dan paham. Sarung yang diuntel-untel kemudian dicepret-cepret ke teman-temannya. Paham? Anak kecil apa ya? Selebeu, mboten selebeu. Selepet lah, niku sama. Malah opet dadine. Opet diselepet, cepret. Ngoten nggih. Nah, itu sama. Aslinya makhorik itu, tapi kita maknani yang gampang cemeti. Pun. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim faka'anna qailan qala kaifa halum ma'a mithli dzalika ar-ra'd. Faqila yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Ketika ada hujan lebat disertai petir, disertai kilat, maka bagaimana kondisinya orang-orang munafik? Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka menaruh wis adzan nggih. Mereka menaruh napa? Ujung jemari mereka di telinga mereka. Insya Allah nanti kita akan bahas kenapa pakai asobi, padahal orang memasukkan semua jari jemari ke kuping kan gak muat. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة فاغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد ضشي صحبي. الحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.